Dalam beberapa tahun terakhir, warung Madura kian bermunculan di Jakarta dan sekitarnya, seperti yang terlihat pada pencarian peta digital. Jika umumnya toko tutup di malam hari, warung-warung kelontong tersebut justru buka selama 24 jam setiap harinya. Ada banyak cara untuk mencari rezeki di kota-kota besar. Tidak hanya pada pagi atau siang hari saja, namun hingga larut malam. Seperti yang dilakukan oleh warung Madura yang buka hingga 24 jam yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Agar dapat beroperasi hingga 24 jam, salah satu warung Madura di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan menerapkan shift atau waktu kerja bergilir. Penjual Alfian mengatakan, setiap hari ia harus membagi 2 shift kerja dengan rekan kerjanya. Mereka berdua dipercaya oleh pemilik warung sesama warga asal Sumeneb, Madura, Jawa Timur untuk mengelola sekaligus tinggal di warung yang telah berdiri selama 2 tahun tersebut. Shiftnya kalau saya dari pagi sampai maghrib, itu teman saya dari maghrib sampai pagi gitu. Nggak ada libur-liburan kalau warung Madura 24 jam kecuali kiamat baru. Seperti warung kelontong pada umumnya, warung ini menjual kebutuhan sehari-hari, mulai dari sembako, air mineral, camilan, hingga berbagai produk sasetan. Namun yang membuatnya berbeda selain jam operasionalnya, warung Madura memiliki ciri khas penataan barang dagangan yang berjejer rapi dikelompokkan sesuai jenis. Lokasi yang dekat permukiman dengan ramainya lalu lalang pengendara membuat warung ini tak pernah sepi pembeli. Omsetnya mencapai jutaan rupiah per hari. Warung Madura lainnya yang berlokasi di Pancoran, Jakarta Selatan juga menerapkan sistem shift kerja. Namun pembagiannya lebih fleksibel karena dikelola oleh sepasang suami istri. Pasangan asal Sumeneb, Madura, Jawa Timur ini telah mengelola warung ini selama setahun terakhir. Penjual, Siswanto atau yang biasa disapa Mila, mengatakan agar pengelolaan warung lebih efektif, ia membagi tugas dengan istrinya. Misalnya, saat istrinya bertugas menjaga warung, ia membeli stok barang dagang ke agen. Hal ini dilakukan setiap hari khusus stok sembako dan 2 kali seminggu untuk stok dagangan lainnya. Kalau ngaturnya ya giliran, jaganya ya paling enggak 6 jam istirahat, kadang 12 jam atau 8 jam, tergantung sih capeknya kita aja. Terasa capek ya salah satu dibangunin kalau yang tidur. Kita nungguin istri bangun, kalau kita bangunnya istri pagi, paling jangan agen itu jam 8 jam 9, kita ya nungguin. Jam 8 jam 9 kita nungguin baru belanja. Kadang-kadang baru sore, tergantung kita sih. Kalau kita terasa ngantuk, nungguin sore kita belanja. Menurut Siswanto, kondisi malam hari di Jakarta cukup ramai sehingga tetap mendatangkan peluang pembeli. Omset dalam sehari mencapai lebih dari 1 juta rupiah. Terkait kendala, selain harga sembako yang melonjak, ia mengaku tak merasa keberatan membuka warung selama 24 jam. Keberadaan warung yang tetap buka pada malam hari ini dirasa cukup bermanfaat bagi pembeli, terutama bagi warga sekitar. Selain itu, harganya pun relatif sama dengan warung kelontong lain. Merasa sih, biasanya kan kalau kita malam tuh lapar gitu, pengen nyari cemilan, malam belajar kan, pengen nyari cemilan, kita keluar malam ada warung 24 jam, terbantu banget kitanya. Karena daripada kita kalau mau belanja kemana-mana kan jauh, nggak ini sini ada yang buka sampai 24 jam, alhamdulillah. Jadi kapan aja kita mau beli, deket gitu. Beli macam-macam, ada gas, ada minyak, ada pokoknya kebutuhan kita dapur rumah tangga gitu. Ya kadang kalau lagi shift malam, kadang kalau lapar bisa beli makanan sama beli air putih paling. Pengamat ekonom Bima menjelaskan sejumlah faktor model bisnis warung Madura dapat berkembang, yakni jam operasional yang dapat mengisi celah saat bisnis retail umumnya tutup pada malam hari. Juga biaya tenaga kerja yang relatif rendah karena memanfaatkan rumah sebagai lapak warung. Selain itu, pengelolaan bisnis dilakukan secara kekeluargaan di komunitas Madura sehingga tingkat integritas dan kepercayaannya cukup baik. Nah, jadi masalah retail di Indonesia ini kan salah satunya adalah masalah soal stok yang berbeda, pencatatan pembukuan, ada ketidakpercayaan antara pemilik warung dengan si penjaga warung. Tapi karena komunitas Madura ini sangat kuat, terutama di kota besar, sehingga probabilitas terjadinya selisih ataupun fraud, kecurangan, pencurian di warung Madura itu relatif kecil.
Bima menambahkan, kedepannya tren retail skala mikro ini diproyeksikan akan terus berkembang dan berekspansi. Hal ini karena meningkatnya mobilitas masyarakat untuk kembali belanja secara langsung atau offline. Selain itu, lokasi yang strategis, kelengkapan produk dengan harga relatif murah, dan bebas biaya parkir juga akan menjadi faktor pendukung perkembangan jenis retail ini. Syifa Hanifah, Ilham Aji, Jakarta.